Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta kepada Arini untuk membantu memimpin doa. Boleh ya, Arini? Baik, dimulai doanya Arini. Terima kasih kepada Arini yang sudah membantu untuk memimpin teman-temannya berdoa ketika akan belajar. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk yang Ibu panggil namanya, tolong sebutkan hadir. Dan apabila ada temannya yang tidak hadir, tolong berikan alasan kenapa temannya tidak hadir. Oke, Arini hadir? Hadir. Firda hadir? Hadir. Vina hadir? Hadir. Via hadir? Via hadir. Riu? Riu hadir? Sakit. Sakit apa katanya Riu? Oh, demam. Mudah-mudahan Riu cepat diberi kesembuhan ya, agar Riu bisa berkumpul kembali dan belajar bersama kita semua. Baik, sudah semuanya terabsen oleh Ibu. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke tema satu, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Kemudian untuk temanya, kita akan belajar tema 2 mengenai manusia dan lingkungan. Nah, ada apa aja sih materi di dalam tema satu dan subtema 2 ini? Kita lihat ya. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kenampakan alam, kenampakan buatan, kondisi geografis Indonesia, persebaran flora, dan persebaran fauna. Nah, nanti anak-anak ibu diharapkan jika sudah belajar pembelajaran hari ini diharapkan mampu untuk membedakan eh, eh, kenampakan alam dan kenampakan buatan. Terus anak-anak ibu juga mampu mengetahui kondisi geografis di Indonesia. Tidak hanya itu, nanti anak-anak ibu juga diharapkan mengetahui persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, kita langsung saja. Pada materi yang pertama, kita akan belajar kenampakan alam. Bu, kenampakan alam itu apa sih? Nah, di sini kenampakan alam pada bentang alam Indonesia itu adalah salah satu yang terlengkap yang di dunia. Jadi yang termasuk kenampakan alam itu ada laut, ada pantai, ada dataran rendah, ada lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, sampai gunung. Jadi, kenampakan alam itu adalah sebuah kenampakan yang alami. Yang alami itu maksudnya tidak dibuat atau buatan manusia, jadi sudah ada gitu ya. Nah, contohnya adalah gunung di sini. Nah, gunung itu dibagi menjadi dua, ada Gunung Merapi dan juga Gunung tidak berapi ya anak-anak. Nah, kemudian apalagi sih Bu selain gunung tadi itu? Nah, ada pegunungan. Nah, gunung sama pegunungan itu beda. Coba ada yang bisa nggak perbedaan dari gunung dan pegunungan itu apa? Iya, gimana Firda? Iya, betul. Jadi, perbedaan gunung dengan pegunungan adalah kalau pegunungan itu adalah rangkaian dari gunung-gunung. Berbeda ya kalau gunung itu. Eh, hanya ada satu perbukitannya. Nah, kalau pegunungan itu rangkaian dari gunung-gunung seperti yang ada pada gambar ya, banyak gunung-gunungnya itu. Nah, yang ketiga ada teluk. Nah, teluk ini hampir mirip dengan pantai ya. Di sini sudah ada yang pernah ke pantai? Oh, Vina pernah ya. Nah, teluk ini hampir sama dengan pantai, namun berbeda ya. Nah, teluk itu adalah laut yang menjorok ke daratan ya.
Nah, selanjutnya apalagi ya? Nah, yang ketiga itu sungai. Nah, di sini sungai digambarkan pada peta itu menggunakan garis yang meliuk-liuk, makin ke ujung makin tipis ya. Sungai itu ada di sini rumahnya yang dekat sungai. Ada Via, rumah Via dekat sungai ya. Sejuk ya Via. Nah, tidak hanya itu, ada juga penampakan alam itu ada danau. Nah, danau itu kumpulan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan ya. Berbeda dengan sungai. Kalau sungai itu memanjang yang makin lama itu ke ujungnya makin tipis gitu ya. Nah, kalau danau itu kumpulan air yang dikelilingi oleh daratan. Nah, yang selanjutnya ada semenanjung. Nah, semenanjung ini daratan yang menjorok ke laut. Berbeda dengan tadi teluk ya. Kalau teluk itu laut yang menjorok ke darat. Kalau semenanjung ini daratan yang menjorok ke laut ya, bisa lihat di gambarnya. Kalau Tanjung itu daratan yang menjorok ke laut, daratnya mengecil ya, ada di antara laut gitu. Nah, kita lanjut. Ada apa lagi? Ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini adalah permukaan bumi yang mendatar yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya di dataran tinggi itu banyak ya yang menanam pohon-pohonan seperti pohon teh, perkebunan-perkebunan lainnya. Ya, banyak di sini ada yang rumahnya di dataran tinggi. Misalnya, ada yang daerah Ciwidey, di sana kan banyak ya daun teh. Ada yang rumahnya di daerah sana. Oh, hari ini tinggal di dataran tinggi. Nah, kalau kita tinggal di dataran tinggi itu biasanya suhunya juga lebih tinggi ya, jadi lebih dingin kalau kita tinggal di dataran tinggi. Ya, Arini gimana? Arini suka dingin? Arini rumahnya ada di dataran tinggi? Iya. Nah, selain dataran tinggi juga ada dataran rendah. Nah, dataran rendah ini adalah bagian permukaan bumi yang umumnya rata dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya di dataran rendah ini banyak sekali yang menanam padi. Ya, di sini ada yang rumahnya dekat-dekat pesawahan. Nah, berarti kalian tinggal di dataran rendah itu ya. Nah, ada yang ditanyakan mengenai kenampakan alam? Cukup, Bu. Oke, kita lanjut berarti ya. Nah, yang kedua ada kenampakan buatan. Coba ada yang tahu nggak kenampakan buatan itu apa? Iya, betul, Vina. Nah, kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, apa saja kenampakan buatan itu? Yang pertama ada bendungan. Nah, bendungan ini adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai penghalang aliran air sehingga permukaan air naik dan membentuk danau buatan waduk. Nah, di kita juga ada ya, ada waduk Saguling. Nah, itu adalah salah satu penampakan buatan. Nah, yang kedua ada pelabuhan. Pelabuhan ini adalah tempat kapal berlabuh serta membongkar dan memuat barang muatannya. Nah, kadang-kadang kalau kita mau mudik menggunakan kapal laut, nah kita harus ke pelabuhan dulu ya. Nah, salah satu contoh pelabuhan yang ada di Indonesia itu ada Tanjung Priuk. Nah, itu pelabuhan yang sering di di apa ya namanya itu, yang sering kita ke sana kalau kita mau menuju sebuah wilayah menggunakan kapal laut gitu ya. Nah, pelabuhan itu salah satu penampakan buatan yang dibuat manusia untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, ada yang ditanyakan dulu tidak mengenai kenampakan buatan? Ayo, cukup? Oke, Ibu lanjut berarti ya ke materi selanjutnya.
Nah, sekarang kita mulai masuk ke kondisi geografis Indonesia. Nah, kondisi geografis Indonesia itu berada di sebelah tenggara benua Asia. Nah, tidak hanya itu, nah, kondisi geografis Indonesia juga berada di antara dua benua. Ada yang tahu tidak benua apa itu? Iya, betul, benua Asia dan benua Australia. Ya, nah, kemudian Indonesia itu berada di antara dua samudra. Samudra apa saja? Coba. Ada yang masih ingat? Iya, betul. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, coba Ibu mau tanya, pernah mendengar tidak kalau Indonesia itu adalah negara kepulauan? Pernah ya, pernah mendengar. Nah, alasan kenapa Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan itu karena di Indonesia itu banyak sekali terdapat pulau-pulau besar yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada 17.580 pulau yang tersebar anak-anak. Nah, tidak hanya itu, coba wilayah Indonesia wilayah Indonesia juga sangat luas. Nah, luasnya itu sampai 5.193.250 kilometer persegi. Nah, luas yang sebegitu luasnya itu terdiri dari wilayah daratan dan lautan, di mana wilayah lautan Indonesia itu lebih luas anak-anak dibandingkan dengan wilayah daratan. Wilayah daratannya itu eh, berjumlah 1.909.440 kilometer. Nah, lautnya itu sekitar 3.273.810 kilometer. Nah, sehingga dengan luasnya lautan yang ada di Indonesia serta banyaknya pulau-pulau yang tersebar, maka Indonesia itu dijuluki sebagai negara kepulauan. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, tadi kan sudah Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan. Nah, tidak hanya sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dijuluki sebagai negara maritim, yang artinya sama-sama berarti laut. Nah, negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Nah, Bu, ciri-cirinya apa aja kalau Indonesia itu sebagai negara maritim? Yang pertama, tadi kan wilayah lautnya itu luas. Kemudian lautnya itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian memiliki transportasi laut ya, kapal laut ya yang sering mudik. Nah, itu adalah salah satu transportasi laut. Kemudian memiliki perdagangan laut ya, yaitu perikan-ikanan yang didagangkan. Nah, yang kelima itu ada armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Kalau kita tidak memiliki armada militer laut, nanti bisa-bisa laut kita diakuisisikan ya oleh negara lain. Oleh karena itu, kita membutuhkan armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut. Nah, Ibu, apa saja sih manfaat laut Indonesia yang luas ini? Yang pertama, sumber ikan dan makanan lautnya banyak. Di pasar-pasar sekarang kita lihat ya, banyak sekali para penjual yang menjual ikan-ikan laut. Banyak ya. Kemudian yang kedua itu ada tempat wisata laut atau wisata bahari. Ya, sekarang kan sudah banyak tempat wisata-wisata laut. Seperti salah satu contohnya kita kan sering ke pantai. Nah, itu salah satu dari tempat wisata laut. Kemudian energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga air, terus penghubung antar pulau, kemudian sumber daya lepas seperti pantai, kemudian minyak bumi, kemudian gas bumi. Nah, yang paling sering anak-anak ibu dengar pasti Indonesia itu manfaatnya sebagai sumber garam.
Nah, jadi garam itu berasal dari air laut yang nantinya seperti disaring. Nah, hingga akhirnya itu terkumpul menjadi garam. Yang terakhir sebagai ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Paham mengapa Indonesia dijuluki sebagai negara maritim? Paham ya? Kita lanjut. Nah, selain dijuluki sebagai negara maritim, Indonesia juga dijuluki sebagai negara agraris. Coba Ibu mau minta tolong dibacakan oleh Firda. Tolong dibacakan Firda. Baik, terima kasih Firda. Betul ya bahwa negara agraris itu adalah negara yang sebagian besar rakyatnya itu memiliki pekerjaan atau mata pencaharian dengan cara bercocok tanam. Nah, bercocok tanam di sini banyak ya. Ada yang sebagai petani, ada yang berkebun, banyak ya. Seperti tadi salah satu contohnya, orang-orang yang tinggal di dataran tinggi memiliki pekerjaan dengan cara berkebun ya, ada di kebun teh atau di kebun sayur-sayuran, banyak lagi. Nah, terus kalau di dataran rendah banyak yang memiliki mata pencaharian atau pekerjaan sebagai petani ya. Ada di sini orang tuanya yang bekerja sebagai petani dan pekebun? Ada. Nah, itu adalah salah satu contoh dari Indonesia sebagai negara agraris. Nah, Bu, ciri-ciri negara agraris itu apa saja sih selain rakyatnya memiliki pekerjaan dengan bercocok tanam? Nah, yang pertama itu memiliki wilayah daratan yang luas, ya kan? Tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia memiliki daratan yang luas. Nah, kemudian yang kedua memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki sawah, tidak memiliki ladang, tidak memiliki kebun, maka kita tidak bisa disebut sebagai negara agraris ya. Kemudian masyarakatnya juga dipenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonominya hasil dari pertanian. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kan kita perlu makan. Nah, makan itu makan itu kan kita eh, umumnya makan nasi kan. Nah, nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi. Nah, tadi kan dilakukan oleh para petani. Nah, kemudian yang terakhir itu negara agraris berkaitan dengan bidang peternakan. Karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Nah, di sini ada tidak di sekitar rumahnya yang beternak bebek, ternak ikan, ada tidak? Ada ya. Wah, di sini macam-macam ya. Mata pencaharian orang tuanya ternyata. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata sudah mengenai kondisi geografis di Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke persebaran flora. Ada yang tahu tidak apa sih itu flora atau pernah mendengar mengenai flora? Ada yang tahu? Iya, gimana? Gimana, Vina? Iya, betul. Betul sekali bahwa flora itu adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, persebaran flora di Indonesia itu terbagi menjadi tiga. Apa saja? Barat, Indonesia bagian tengah, apalagi bagian timur. Nah, di sini ada karakteristik atau ciri-ciri dari flora di Indonesia bagian barat. Nah, biasanya flora yang tumbuh di bagian Indonesia Barat ini eh, bertempat di sebuah hutan yang lebat yang ditumbuhi beberapa tanaman. Nah, apa saja sih tanamannya itu? Ada meranti, ada keruing, ada rotan, ada pohon jati yang sering dijadikan kayu. Nah, eh, pohon jati itu bisa dibuat lemari, bisa dibuat kursi. Nah, itu berasal dari pohon jati. Nah, terus tanamannya ada apa lagi? Ada kemuning, ada hutan bakau, terus ada rawa gambut juga. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu termasuk
ke flora di bagian barat. Nah, kalau di flora bagian tengah, biasanya tempatnya itu curah hujannya tuh rendah, terus relatifnya tuh kering, sehingga membuat flora atau tumbuhan yang hidup di Indonesia bagian tengah itu didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contohnya itu apa saja? Nah, contohnya itu ada bunga anggrek. Nah, bunga anggrek pasti sering mendengar ya, atau dari anak-anak ibu juga sering melihat bunga anggrek. Nah, bunga anggrek ini berasal dari Indonesia bagian tengah, anak-anak. Nah, selain anggrek, apalagi ada cengkeh ya. Cengkeh ada bahan dapur, kemudian ada cendana juga, ada pala. Terus selain pala ada ebo. Nih, nah flora di daerah bagian Indonesia Tengah ini juga mirip dengan wilayah Indonesia Timur. Nah, kita akan bahas mengenai flora di Indonesia bagian timur. Nah, flora di bagian Indonesia Timur ini didominasi oleh hutan hujan tropis, anak-anak. Kemudian hutan musim, kemudian hutan bakau. Untuk di daerah pesisir ya tahu ya pohon bakau untuk mencegah terjadinya abrasi di pantai. Apa saja? Nah, contoh dari flora di Indonesia Timur itu ada matoa, kemudian ada pohon sagu, ada picus, ada pohon jati juga. Jadi tidak hanya di flora bagian tengah pohon jati itu, namun di Indonesia bagian timur juga ada ya. Kemudian ada pohon merbau dan lainnya. Jadi anak-anak ibu tahu kan sekarang apa saja flora yang ada di bagian Indonesia Barat, Tengah, dan Timur? Tahu? Tahu, pintar anak-anak ibu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita ke persebaran fauna yang ada di Indonesia. Kalau tadi kan flora adalah tumbuhan. Nah, kalau fauna itu apa? Coba ada yang tahu tidak? Ya, gimana Rini? Iya, betul. Fauna itu adalah hewan. Nah, di sini persebaran flora di Indonesia menurut menurut coraknya terbagi menjadi tiga, sama seperti persebaran flora. Ada di bagian barat, ada di bagian timur, dan di bagian tengah. Nah, bedanya kalau fauna di bagian barat dan tengah itu dipisahkan oleh garis Wallace ya. Sedangkan fauna bagian timur dan tengah itu dipisahkan oleh garis Weber. Sekarang kita lanjut ke fauna Indonesia di bagian barat, yaitu atau sering disebut juga sebagai tipe Asiatis ya. Nah, apa saja sih Bu wilayah-wilayah yang mencakup ke Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis? Nah, wilayahnya itu ada Jawa, ada Sumatera, ada Bali, terus ada Kalimantan. Ciri-ciri fauna Indonesia bagian barat itu apa saja sih? Nah, banyak ditemui hewan-hewan mamalia berukuran besar. Coba apa saja mamalia yang berukuran besar? Gajah, apalagi badak bercula satu, iya, banteng, macan, tapir, terus apa lagi? Orang utan. Iya, dan masih banyak lagi ya. Nah, tidak hanya ditemui mamalia anak-anak, tapi banyak juga nih hewan-hewan reptil yang ada di Indonesia bagian timur ini. Coba apa aja hewan reptil? Ular, kadal, toke, banyak ya di kita. Buaya, biawak, bunglon, iya, dan lain-lain. Ya, nah di fauna Indonesia bagian barat juga terdapat jenis-jenis burung. Coba Ibu minta dibacakan oleh Via. Coba Via dibacakan apa saja sih jenis burung yang ada? Burung hantu, burung elang, burung pelak, burung gagak, burung jalak, burung kutilang, dan berbagai macam unggas. Iya, betul. Nah, yang terakhir itu ada macam-macam ikan tawar yang ada di wilayah Indonesia bagian barat ini. Ada ikan pesut ya, anak-anak, salah satu contohnya. Nah, kita lanjut ke fauna
di bagian tengah atau disebut juga sebagai tipe peralihan. Nah, Ibu, wilayah apa saja sih yang mencakup fauna Indonesia bagian tengah? Ada Sulawesi, ada Timor Leste, ada Maluku, ada NTT, Nusa Tenggara lainnya, dan sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, fauna di bagian tengah ini dihuni oleh babi rusa, anoa, ya, ada kuda, ada monyet sabak, ada babi, ada ikan duyung, ada kuskus, ada sapi, banteng, dan lainnya. Kemudian untuk hewan reptilnya, ada biawak, ada komodo, ada buaya, ada ular juga. Jadi untuk hewan-hewan reptil ini tidak hanya ada di bagian Indonesia bagian barat ya, bagian timur, namun di bagian tengah juga ada. Nah, untuk jenis burungnya itu lebih banyak, ada burung maleo, burung mandar, burung raja udang, burung dewata, burung rangkong, burung kakatua, serta burung nuri. Ternyata jenis burungnya itu banyak yang belum kita ketahui ya. Yang kita ketahui mungkin hanya burung kakatua, burung nuri. Ya, gimana Arini? Oh, Arini tahu seperti apa burung maleo. Luar biasa ya Arini. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir ini ada fauna bagian timur atau disebut tipe Australiati. Nah, wilayahnya itu mencakup Halmahera, Papua, Kepulauan Aru. Nah, biasanya hewan mamalia di wilayah bagian timur ini ada beruang, ada kanguru, walabi, landak, kuskus juga ada lagi. Ada kanguru pohon ya, berbeda dengan kanguru biasanya. Kemudian ada pemanjat berkantung. Apa ya itu? Ibu baru dengar nih. Nah, ada juga kelelawar. Tapi di wilayah timur ini tidak ada kera ya, anak-anak, berbeda dengan wilayah sebelumnya. Nah, untuk hewan reptilnya juga sama seperti di bagian-bagian Indonesia sebelumnya. Ada ular, ada kadal, ada buaya, ada biawak. Nah, untuk jenis burungnya ada burung cendrawasih, burung kasuari, ada burung nuri, burung raja, burung udang, burung mamubur. Nah, ada burung nuri seperti fauna di bagian Indonesia Tengah. Dan yang terakhir ada jenis ikan tawar. Nah, jenis ikan tawar yang ada di bagian Indonesia Timur ini relatif sedikit anak-anak, tidak seperti di bagian tengah dan di bagian barat. Nah, di sini ibu mempunyai eh, media pembelajaran mengenai peta persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebentar ya. Nah, di sini ibu sudah membuat medianya. Nah, di sini ada peta Indonesia yang meliputi Indonesia bagian barat, bagian timur, dan bagian tengah. Nah, di sini juga ada jenis-jenis fauna dan flora yang ada di bagian-bagian tersebut. Nah, pada saat kita pembelajaran luring, nanti kita akan mencoba melengkapi flora dan fauna yang ada di Indonesia ini yang belum terlengkapi ya. Nanti sistemnya akan Ibu panggil satu orang ke depan untuk melengkapi mana yang termasuk ke dalam fauna di Indonesia bagian timur misalnya. Nah, nanti Ibu panggil lagi siapa yang mau ke depan untuk melengkapi mana yang termasuk fauna atau flora yang berada di bagian Indonesia bagian barat. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana semuanya? Apakah sudah mengerti apa yang kita bahas hari ini? Baik, sudah paham ya semuanya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan
Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Semoga sehat selalu, jangan lupa untuk belajar atau mengingat pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.